Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman online dimanapun Anda berada. Sambil menunggu ya teman-teman yang lain gabung juga, tamu saya hari ini di Bincang Hidup Perempuan untuk episode 5, Satu Kisah Sejuta Makna. Dan hari ini tema yang akan kami bahas adalah musikalisasi puisi dan Rini Dianti Ayahbi. Nah, jadi udah pasti ya yang akan kita bahas itu tentang musikalisasi puisi. Oke, udah agak lama kita break liburnya ya, kelamaan. Nah, hari ini episode 5 tentu dengan perempuan yang saya hadirkan sebagai tamu, dan tujuan acara ini yang pasti memberikan pengetahuan baru, edukasi, ya pokoknya menyebarkan kebaikan ya kepada teman-teman semua. Amin. Selamat sore juga untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan lancar begitu. Nah, udah ada Mbak Rini Dianti Ayahbi. Tapi sebelum kita mulai, sebelum saya langsung undang Mbak Rini Dianti Ayahbi, saya mau bacakan puisi beliau. Ini adalah salah satu puisinya Mbak Rini. Puisi beliau, sebentar ya. Nah, judulnya adalah Merpati dan Tanah yang Terbelah. Salah satu puisi yang tertulis dalam antologi 6,5 skala Richter Luka Pidijaya. Saya juga mau pakai instrumen yang dibuat sendiri oleh Mbak Rini Dianti Ayahbi. Nah, waktu itu pernah dikasih sama beliau. Kebetulan sudah beberapa kali juga saya bawakan puisi. Kemarin salah satunya di English Competition Universitas Gunadarma. Kemarin banget saya juga pakai instrumen ini. Kemudian waktu itu juga pernah ya di Wamima TV juga saya pakai instrumen dari beliau. Oke. Ternyata ada di yang satunya ya. Oke, saya bacain aja puisi beliau. Merpati dan Tanah yang Terbelah, Rini Dianti Ayahbi. Ada beberapa merpati yang kutandai, terbang mengelilingi dari satu cuaca ke cuaca yang lain. Ada yang nakal mematuk, ada bunyi-bunyi khas merengek. Apabila merasa kangen, duduklah semua di atas pangkuanku. Kepak sayap sesekali memukul tubuhku yang membungkuk. Aku menunduk dan menghitung, kemudian mendongak ke langit. Tak apa, hanya membunuh kesepianku saja. Walau mataku membendung banyak kenangan pada tanah yang terbelah, pada reruntuhan rumah, pada debu-debu yang berkeliaran, pada kemurungan. Senyumku abadi pada mayat-mayat belahan jiwa. Dua tangan menengadah walau hari semakin pucat. Kerongkonganku mengering, bencana yang kucatat semuanya, kehendak penguasa alam semesta. Kepak sayap merpati yang kutandai masuk ke takdirku yang penuh air mata. Tak apa, hanya membunuh kesepianku saja. Jakarta 2019, Rini Dianti Ayahbi. Yeay! Tepuk tangan ya untuk karya beliau, itu luar biasa banget. Nah, nanti juga akan ada puisi-puisi yang dinyanyikan oleh beliau, dimusikalisasikan oleh beliau. Saya akan perkenalkan juga sebelumnya teman-teman, kayaknya udah tahu lah ya, beberapa hari ini di feed Instagram Hidup Perempuan, kemudian di feed Instagram saya juga sudah
di-share bahwa hari ini di Bincang Hidup Perempuan episode 5 dengan tema musikalisasi puisi dan Rini Dianti Ayahbi. Nah, tentunya yang akan kita bahas ini adalah seputar musikalisasi puisi yang biasanya dilakukan atau ditampilkan oleh Mbak Rini Dianti Ayahbi. Nah, beliau ini adalah teman saya, kakak saya, sahabat saya, sekaligus guru saya dalam musikalisasi puisi. Meskipun saya nggak jago dan nggak bisa ya, beda beda kemampuan begitu. Nah, beliau juga selain aktif dalam musikalisasi puisi, tergabung dalam Perempuan Puisi dan punya beberapa buku antologi puisi. Ada Manzila-Manzila, Subuh yang Paling Sunyi, kemudian ada juga Membaca Perempuan, dan masih banyak buku-bukunya yang lain. Kalau puisinya banyak banget lah ya, apalagi kalau teman-teman nih yang temenan di medsosnya, di Instagram atau di Facebooknya pasti tahu banget siapa sih Mbak Rini Dianti Ayahbi ini. Nggak nyangka kan, perempuan gitu, kayak kalem tapi jago banget main gitar dan bermusiknya. Oke, saya nggak lama-lama lagi, langsung aja saya undang beliau, Mbak Rini Dianti Ayahbi, untuk langsung gabung di sini ngobrol seputar musikalisasi puisi. Dan kita akan melihat ya langsung live di sini seperti apa sih gitu penampilannya, proses kreatifnya dan lain-lain. Wah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadinya mau pakai mic juga, tapi nanti aku ribet malahannya. Iya. Iya, Apa malu. kabar Mbak Jadi Eka? kalau tiap mau pakai itu harus banget nelfon Mbak Rini kan. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Eka apa kabar juga? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kesibukan akhir-akhir ini lah ya? Pasti banyak yang terganggu sih karena pandemi. Iya sih. Ya nurut aja sih. Nurut aja ya udah di rumah aja udah. Main gitar dan segala macamnya ya. Menulis gitu-gitu aja. Oke, sambil jagain jagoan-jagoan di rumah ya. Iya, benar. Iya, oke. Mbak Rini, tadi tuh aku kan udah kasih pengantar gitu. Mbak Rini nih selain jago musikalisasi puisi juga aktif banget sebenarnya nulis puisi ya, dan tergabung dalam beberapa buku antologi puisi. Dan sebenarnya sih bakal nyiapin solo buku puisi, tapi ya suka gitu, suka malu-malu. Padahal mah puisinya udah banyak banget. Nah, mungkin sebelum kita mulai juga Mbak, aku pengen Mbak Rini cerita gimana sih awalnya seneng ke puisi, atau sampai akhirnya sekarang tuh mantep banget perform di mana-mana musikalisasi puisi. Awalnya suka puisi dari SMP sih, saya udah suka nulis gimana ya, diary gitulah. Nulis puisi nggak jelas gitu. Terus Itu dari sekolah? Dari sekolah sih, tapi nggak tahu deh tulisannya tuh pada kemana. Tetapi kalau musiknya dari kecil kan awalnya menyanyi dulu tuh. Menyanyi, ikut lomba paduan suara, ikut lomba menyanyi. Terus awalnya pertama kali belajar gitar itu SMP belajar otodidak. SMA malah cuman belajar aja. Gitar juga nggak terlalu sering, menulis juga nggak terlalu sering, jadi udah utamanya tuh belajar aja. Nah, setelah mau masuk kuliah baru mulai menulis lagi, gitar juga mulai dipelajari lebih serius lagi. Akhirnya tergabung di satu komunitas musisi jalanan ya di Senen. Intinya nih, saya dulu pengamen ngamen di bis, ngamen di kereta. Kebetulan teman-teman saya ini seniman jalanan ini fokusnya di musikalisasi puisi. Jadi saya belajar dari mereka. Ada satu namanya almarhum Mas Buce. Beliau itu yang memperkenalkan saya dengan musikalisasi puisi pertama kali. Itu dia.
Kalau musik Oke. kayak gitu. Kalau gitar ya akhirnya memperdalam, ikut apa masuk sekolah musik ambil gitar klasik itu aja. Oh, berarti sempat kursus-kursus juga ya Mbak ya kalau untuk gitar ya? Iya sempat kursus, sempat jadi guru dulunya tapi sekarang nggak lagi sih. Guru gitar dulu jadi ya buat mengasah aja sih biar nggak lupa-lupa gitu ya gitu sih. Oke. Nah, itu kan tadi Mbak Rini bilang sebenarnya kalau SMA tuh belajar aja gitu, malah Belajar bukan aja lupa ya, tapi nggak musikalisasi puisi, nggak nulis puisi enggak juga, tapi setelah itu mau kuliah ya, baru ya mulai lagi. Itu dulu kuliahnya satu jurusan ini di enggak apa? dulu jurusan akuntansi malah. Beda ya. Jurusan akuntansi itu awalnya sih saya nggak mau, cuman karena dulu kan papa saya itu paling nggak suka kalau saya nyanyi, nggak suka saya main gitar gitu. Tapi emang dasarnya saya keras kepala, jadi terus-terusan aja nyanyi dan main gitar. Nah setelah awal kuliah itu mulai kemana-mana, sering ke Taman Ismail Marzuki, ngamen, di kereta, di apa sih di bis kayak gitu, kumpul-kumpul dengan seniman jalanan kayak gitu. Salah satu untuk mengasah mental sih itu juga sih. Oke. Ya, jadi inget gini sih sebenarnya dulu tuh kepo-kepo juga ya pas awal Mbak Rini gabung. Ngapain Mbak Rini gabung sama bareng saya di suatu komunitas gitu. Kayaknya dia udah terkenal deh, udah jago banget deh. Ngapain sih gabung di sini gitu? Kok mau sih sama kita-kita yang baru-baru gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan loh dari dulu sebenarnya. Dulu kita ketemunya di itu ya, di Bogor ya awal-awalnya ya. Aku masih Kita inget kan di masih. Friends. Iya itu dia. Aku juga baru pertama kali tuh masuk perempuan puisi. Akhirnya betah sampai sekarang. Kayak Oke, gitu. siap. Mbak, kalau tadi tuh sekian pengalaman itu gitu ya, pasti ada yang bikin hati dan pikiran tuh tergerak memang senengnya di musikalisasi puisi nih gitu. Biasanya kan entah mungkin ada kerinduan atau apa. Nah, Mbak Rini ini apa akhirnya yang mendorong gitu Mbak Rini untuk ada di jalur ini? Apa dulu seneng lihat siapa gitu punya idola? Enggak sih. Kalau idola pasti ada ya. Itu rahasia aja deh kalau idola. Nggak usah diumbar-umbar cukup. Iya nanti Oke, kegeeran. tapi having fun ya Mbak ya, melupakan kadang-kadang kita punya beban, punya pikiran dan lain-lain, tapi dengan melakukan apa yang kita suka, nah Ya, kayaknya langsung bersinar gitu ya. Oke, iya. Mbak Rin, sebelum kita lanjutin ke poin-poin inti dari musikalisasi puisi ini, boleh gonjreng dulu dong. Gonjreng, oke deh. Ini ada Ya, satu puisi ya yang dipersiapkan. Judulnya Daun-Daun Mencintai. Sebuah karya dari Bapak Irawan Sandiawiratmaja. Puisi ini yang saya tangkap setelah melakukan penafsiran atas diri saya sendiri gitu ya. Daun-daun mencintai ini ada dua pasangan yang terpisah jauh, tapi selalu merindui dan selalu mencintai, itu aja sih. Oke deh, dimulai kali ya. aku menghilang atau di sini aja nih? Terserah, asalkan Soalnya jangan aku pengen nonton, boleh ya? Oh. Yang ini boleh. aku muncul dulu deh, nanti setelah ini baru aku menghilang, aku pengen nonton dulu. Oke, ini mau nanya dulu ini soundnya gimana ya? Aman sih? Aman ya? Aman. Oke deh, sip. Ya semoga bisa sampai kepada para pendengar, kepada yang sedang nonton sekarang. Oke Mbak Eka. Silakan.
Daun-daun selalu mencintai tanah basah. Satu-satu luruh kemudian menjadi tiada. Napasnya menyebar menjadi sebuah kenangan. Kita akan selalu merindu kau dan cahaya yang membawa sebuah pertemuan antara ada dan meniada. Ah, 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 yang selalu jatuh diam-diam tergeletak di atas gundukan semak belukar yang terbakar, menciptakan asap yang berkelok di ruang hampa, lalu melenyap. Kita akan tetap menulis cinta antara daun-daun dan tanah yang merekah. Ketika saatnya sudah menjadi takdir. Iya, itu. Yeay, ini pasti di rumah pada tepuk tangan virtual juga nih. Wow, Mbak Rin, luar biasa deh. Aku tuh dari pertama ketemu ini nggak peres ya, beneran gitu. Emang jatuh cinta gitu. Dan setiap aku posting sama Mbak Rini tuh pasti ada yang komen. Bilang, gila Karini undang dong Karini. Beneran, aku nggak peres. Aku kan jujur ya, bagus bilang bagus, enggak bilang enggak. Oke, Mbak, tadi sebenarnya sempat disinggung ya untuk idola. Ini kan jadi seperti Mbak Rini Dianti ini pastinya nggak setahun 2 tahun gitu atau nggak secepat itu gitu, pasti ada proses pembelajaran, ada pengalaman jatuh bangun, ada jam terbang gitu. Nah, kalau dikumpulkan memang idola-idolanya ini mungkin dari bermain musik, dari penyanyi gitu ya, Iya, dari iya. pembicara. Siapa nih kira-kira yang membentuk akhirnya, tapi Mbak Rini tidak tidak imitate seperti mereka gitu, justru membentuk diri Mbak Rini ya jadi Mbak Rini ini gitu. Kalau Ini ada idola, Mbak Sigan tadi ini, selamat sore Mbak. kalau idola ada sih beberapa, itu sebagai motivasi aja sih.
sebagai panutan gitu kan. Ya kalau idola cukup aku tahu aja sendiri kali ya, nggak usah diumbar-umbar gitu. Iya, tapi kalau ada apa, contohnya kayak guru gitu ya, guru dalam bermusikalisasi banyak. Setiap yang saya tonton, setiap yang saya nyimak seseorang apabila dia sedang dalam bermusikalisasi itu sebisa mungkin saya ambil sesuatu dari mereka gitu. Siapapun itu, mau sesederhana apapun karyanya, saya berusaha ambil walaupun cuma secuil aja untuk referensi saya, kayak gitu. Oke, siap. Tapi kalau disuruh milih mana? Baca puisi, musikalisasi puisi, atau menulis puisi? Baca puisi itu susah. Kalau musikal, beneran loh Mbak Eka, baca puisi itu Kemarin susah sekali bener. baca puisi 20 menit bisa kok. Iya, itu terpaksa. Harus gitu kan. Iya, tapi kalau untuk disuruh memilih, lebih memilih musikalisasi puisi sih karena memang udah gimana ya, udah sehari-harinya gitu. Walaupun emang harus ada proses dulu kan, harus ada kontemplasinya dulu, tapi setidaknya udah di dalam situ gitu. Terus kalau menulis puisi, kalau menulis puisi suka juga. Aku masih nulis, tapi memang menulis puisi itu emang sulit karena apa sih, kita kan harus tahu dulu teknik-teknik menulis yang benar tuh apa, nggak asal-asalan, apalagi menulis puisi gitu kan. Jadi diseimbangin aja lah. Suka semuanya dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tapi aku lebih memilih menulis puisi dan bermusikalisasi kali. Gitu aja. Oke. Siap. Ya Membaca sebenarnya puisi sih itu susah. kayak aku sendiri gitu ya, enggak dibilang itu puisi nggak sih gitu, belum tentu juga sih tulisanku puisi gitu, tapi ya udahlah, emang aku senangnya menulisnya begitu gitu ya, ini sambil belajar lah ya. Iya. Ini Ya pembelaan nih pembelajar. sebenarnya malu tahu kalau sama Mbak Rini nih, kalau dibandingin puisi Mbak Rini nggak mau dibaca gitu. Enggak juga. Aku juga masih belajar tahu. Kadang-kadang juga masih insecure gitu sama yang emang udah sehari-harinya menulis puisi. Oke. Mbak Rini, sebelum kita lanjut, aku sapa-sapa dulu ya. Selamat sore Oke, teman-teman. siap. Banyak banget yang gabung sebenarnya dan banyak yang bertanya juga ya dari tadi. Mbak Ayu juga. Ini banyak komentarnya, nanti salah satunya saya bacain juga pertanyaannya ya. Kemudian ada Mbak Ami, ada Kak Yura Daina. Halo, selamat sore semuanya, dua-duanya. Susah buat aku mah. Musikalisasi lebih susah ke arah puisi mana Kak? Puisi sedih atau puisi bahagia? Boleh dijawab dulu, Mbak. Aku ada sih puisi sedih juga ada, puisi bahagia juga ada, puisi yang ngebeat juga ada sih. Tergantung suasana hati lah gimana. Tergantung puisinya juga gitu kan. Jadi kita harus kan pertama kali kan baca dulu puisinya apa. Isinya tentang misalkan puisi embling, tapi dibuat sedih, sah-sah aja sih. Cuman kayaknya kan aneh kalau dibuat gimana ya? Oke. Dibuat nada Jadi sedih pemaknaannya gitu. ya. Iya sih. Tugas kita sebagai pemusikalisasi memang harus tahu dulu nih maksud puisinya apa. Ya. Ini ada Mbak Ayu. Mbak Rini tanya dong, gimana mengasah kepekaan kita ketika kita nemu satu puisi? Ngasah gimana ya? Mungkin mengasah kemampuan kita untuk membuat puisi itu jadi sebuah musikalisasi kali ya? Maksudnya gimana ya? Oh, jadi mengasah rasa, feel-nya gitu. Feel-nya itu nggak ada rumus ya. Itu cuman dari masing-masing aja. Jadi berusaha untuk tidak asal-asalan gitu kan. Kalau memang kita fokusnya ke sana, coba kita belajar lebih dalam musikalisasi puisi itu apa, berusaha untuk berusaha menafsirkan puisi itu menurut kita diri kita sendiri dulu aja. Kayak gitu, baru tanya-tanya. Kalau misalkan kita kenal dengan penyairnya itu lebih bagus.
ini benar gak sih penafsiran saya gitu, apa melenceng jauh, apa gimana, maksud kamu sebagai penulis untuk menulis puisi ini apa gitu kan, jadi nyambung, kita kita cari nadanya bagaimana, setelah kita menafsirkan baru kawin gitu. Seiring latihan dan latihan pasti feel-nya ketemu. Itu nggak ada rumus. Meskipun kadang-kadang penulisnya nggak mau loh membocorkan. Iya memang sih, ya pelit banget sih kadang-kadang penulisnya, terserah aja deh. Oke, itu terserah kamu aja deh yang baca. Juga yang beranggapan gini Mbak, biarlah pembaca kita berhubungan dengan karya kita saja gitu. Jadi silakan menafsirkan. Ada beberapa yang begitu kan ya. Oke, ini betul. Juga ada Mas Bendi Cahyadi ya bergabung. Wah, waktu zaman saya kuliah tuh saya suka baca-baca juga Mas. Dan teman-teman yang lain nanti dulu ya pertanyaannya, nanti saya akan tanyakan ke Mbak Rini. Oke, Mbak, tadi sebenarnya udah disinggung tuh mengenai proses kreatif. Nah, mungkin boleh didetailkan lagi nih proses kreatif dari seorang Mbak Rini sampai akhirnya bisa membuat musikalisasi yang gak wow gitu loh. Kita selalu menyentuh gitu, masuk ke hati, itu gimana caranya? Prosesnya, ini dari pengalaman, apa sih? Ada penyair yang memberikan puisinya kepada saya. Contoh, saya beberapa kali memusikalisasikan puisi Ketua Arsip Nasional. Kebetulan ya beliau percaya gitu, beberapa kali bukunya ada peluncuran buku, beliau selalu mengundang saya. Terus saya tidak pernah, jujur saya nggak pernah bertanya puisi yang saya pilih untuk dimusikalisasikan kepada beliau. Beliau selalu menyerahkan semuanya kepada saya. Terus, nah awalnya pasti saya baca dulu, larik per larik, ini maksudnya apa? Gitu kan, ini hubungannya, jadi kita cari tahu intinya ini apa dulu, terus berusaha mengartikannya secara keseluruhan. Kadang-kadang saya catat, saya selalu mencatat dengan tulisan tangan biar lebih kena gitu, nggak tahu kenapa ya dari dulu gitu kan. Terus oh iya ini puisinya tentang begini, saya berusaha cari nada di gitar, ini cocok gak, sembari berusaha untuk melakukan itu, menjadikan sebuah musikalisasi puisi yang utuh. Itu nadanya nadanya kalau misalkan saya cari-cari tuh udah tergantung ide aja, ngasal aja dateng, ternyata oh ya udah begini enaknya, kayak gitu aja sih, gitu aja. Oke, biasanya satu puisi berapa lama Mbak untuk jadi musikalisasi utuh? Ada yang 2 hari jadi, ada yang seminggu jadi, ada yang setahun baru jadi. Kayak gitu. Lama juga ya, tapi yang paling cepat berapa? 2 hari sih. Ada yang kepepet. Totonya Rin, ini ada puisi, nanti lusa bawain ya. Aduh, itu benar-benar digeber, tapi alhamdulillah dapat aja sih. Ya ilmu mepet kali ya. Mepet tuh kalau kita mau perform ya Mbak ya. Iya betul sih. Oke. Aduh. Oke, siap Mbak. Nanti kita lanjutkan lagi. Terus juga ini pertanyaan-pertanyaan udah banyak banget nih yang mau nanya-nanya puisi. Kita gonjreng-gonjreng lagi lah Mbak Rini ya. Nah kali ini saya tutup hordengnya. Fokus. Oke, teman-teman yang menyaksikan Bincang Hidup Perempuan, kita akan menyaksikan kembali Mbak Rini akan bermusikalisasi puisi lagi. Silahkan. Sebuah puisi yang tadi dibawakan Mbak Eka yang awal, puisi saya sendiri kebetulan, Merpati dan Tanah yang Terbelah. Semoga sampai ke depan sana.
satu cuaca ke cuaca yang lain. Ada yang akan mematuk, ada bunyi-bunyi khas merengek. Apabila merasa kangen, duduklah semua di atas pangkuanku. Kepak sayap sesekali memukul tubuhku yang mampuku aku menunjuk dan menghitung. Kemudian mendongkrak ke langit. Tak apa, hanya membunuh kesepianku saja. Walau mataku membendung banyak kenangan pada tanah yang terbelah, pada reruntuhan rumah, pada debu-debu yang berkeliaran, pada kemurungan. Senyumku abadi pada mayat-mayat belahan jiwa. Dua tangan menengadah walau hari semakin pucat. Kerongkonganku mengering bencana yang ku catat. Semuanya kehendak penguasa alam semesta ini. Kepak sayap merpati yang kutandai masuk ke takdirku yang penuh air mata. Tak apa, hanya membunuh kesepianku saja. Baik, Keren banget. Jadi pengen langsung perform. Aku baca puisi yang tadi, Mbak Rini musikalisasinya. Mudah-mudahan ya secepatnya. mudah-mudahan amin, 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 amin. Gak kangen juga kolaborasi. Asli kangen banget. Mbak Rin, cerita dong proses kreatif puisi yang tadi sampai jadi musikalisasi puisi. Proses kreatifnya tadi sih dapat puisi. Bukan Aku baca yang dulu. barusan ini. Gimana yang sampai ini. akhirnya? Kan Oh. puisi Mbak Rin ini banyak banget. Terus kenapa akhirnya tertarik salah satu puisi ini yang dibikin musikalisasi puisi? Jujur, nggak tahu juga ya. Semua kan berdasarkan. Oh iya, ini aja deh. Ini puisinya tercipta karena waktu itu kan ada antologi untuk mengenang gempa di Aceh. Jadi aku tulis puisi ini saat ada kejadian musibah gempa di Aceh. Jadilah puisi ini. Setelah dibukukan,
Aku berpikir-pikir kayaknya lebih enak lagi, lebih feel-nya dapat lagi, mau dicoba jadikan musikalisasi puisi. Jadilah seperti itu. Begitu loh Mbak Eka. Oke. Boleh satu lagi ya. Kenapa namanya judulnya akhirnya Merpati dan Tanah yang Terbelah? Kenapa Merpati? Merpati itu kan Merpati itu ibaratnya seorang ibu. Gitu. Oke. Iya, seorang ibu gitu kan. Jadi, Merpati dan tanah yang terbelah itu kan yang gempa itu kan. Jadi di sini menceritakan bahwa seorang ibu yang kehilangan keluarganya, yang kehilangan anak-anaknya, tapi akhirnya dia merasa ikhlas karena itu emang musibah dari Tuhan. Gitu sih. Itu aja sih, sebenarnya sederhana aja, cuman dikasih analogi merpati gitu. oke. Siap. Ya. Ya, ini juga ada beberapa pertanyaan, Mbak. Boleh jawab, boleh enggak ya? Dari Mas Bonto Sukandar. Apakah musikalisasi itu, apakah membaca puisi diiringi musik termasuk musikalisasi puisi? Ini sama pertanyaannya dengan Mbak Airi. Salam kenal ya Kak. Airi mau tanya, jenis puisi musikalisasi apa harus dilakukan Kak? Ada puisi dimusikkan tanpa lagu, apa dibilang puisi musikalisasi? Begini, sepanjang yang tadi kayaknya inti dari dua pertanyaan tadi sama kali ya. Makanya Iya, aku langsung iya. Jadi sepanjang saya belajar musikalisasi puisi itu ada 3 jenis. Ada yang berubah dinyanyikan, semuanya full. Itu yang pertama, itu yang saya lakukan sekarang. Yang kedua, ada yang setengah dibacakan dan dinyanyikan. Yang ketiga, ada yang diiringi dengan musik. Jadi tiga macam ini sudah termasuk musikalisasi puisi. Karena ada puisi, ada musik. Gitu. Tapi bukan lagu, musikalisasi puisi itu bukan lagu. Kalau lagu itu kan ada teks verbal yang memang sengaja untuk dinyanyikan. Kalau musikalisasi puisi itu dua bidang yang berbeda. Yang satu seni sastra, dan yang satu lagi seni musik. Jadi seni sastra dan seni musik yang berkolaborasi gitu. Gitu. Yang satu memang sengaja untuk dituliskan dan dibukukan, yang satu lagi ya musik. Gitu. Gitu aja sih. Jadi ada 3 jenis tadi. Ya, yang jelas ya teman-teman, ini yang selalu saya sampaikan kalau lagi ngajar, selama ketika kita menjadikan itu sebagai musikalisasi puisi, si makna puisinya pun tidak hilang gitu, tidak bergeser ya, tetap gitu. Dengan kita menyanyikan, orang makin lebih dapat gitu gregetnya dari puisi ini. Seharusnya begitu. Jadi ketika kita ingin sebuah puisi akhirnya dimusikalisasikan, jangan sampai maknanya hilang. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi mau tapi konsepnya kata Mbak Rini bisa full, bisa setengah dibacakan dimusikalisasikan, dinyanyikan, atau yang seperti apa, silahkan ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih loh pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang keskip juga ya, silahkan boleh komen lagi. Oke, Mbak Rin, kita bahas lagi nih. Kalau untuk puisi yang paling berkesan sepanjang bergelut gitu di bidang musikalisasi puisi, apa yang paling punya memori lah ya, yang kenapa gitu, maksudnya pokoknya paling memorable banget buat Mbak Rini? Ini agak narsis sedikit mungkin. Puisi saya sendiri kali ya. Kalau puisi orang saya berusaha sejajarkan gitu. Saya suka semuanya. Berusaha untuk totalitas dalam membuat nada. Tapi kalau puisi yang berkesan untuk dibuat musikalisasi puisi itu ya puisi saya sendiri mungkin ya. Jujur, sepanjang saya membuat puisi dan musikalisasi puisi, hanya ada 2 puisi saya yang saya musikalisasikan. Dari
nggak banyak sih ya, dari puisi saya yang saya tulis hanya 2. Nggak tahu Tadi kenapa yang lain, yang tadi ada satu lagi, dia hanya puisi pendek saja. Hah? satu lagi apa? Itu judulnya Milikku. Itu udah dibukukan dalam Menzilah tahun 2014 kalau nggak salah. Itu aja sih, yang Merpati dan Tanah yang Terbelah sama yang Milikku itu aja. Puisi-puisiku yang lain saya nggak terlalu kepengen gitu, nggak tahu kenapa. Jadi cuma 2 puisi itu mungkin yang berkesan sih. Gitu. Kalau puisi orang lain saya berusaha mensejajarkan kalau saya suka semua dan saya berkesan semua gitu. Itu aja sih. Oke. Iya, ini kita sapa lagi deh. Selamat sore ya untuk Mbak Suci. Halo, ada Kak Zain, halo Kak Rin dan Kak Eka dari FB mampir ke sini. Hai, terima kasih Terima ya. kasih. Dan juga teman-teman yang lain yang nggak bisa disapa satu persatu tadi sampai merinding katanya Mas Herman Wahyu. Komentar Mbak Ayu suka banget, terus Kak Yura Terima juga kasih. banget, bengkel gitar HD mantap katanya, tinggi restu gas Mbak Rini. Terima kasih pokoknya semuanya ya yang sudah menyaksikan Bincang Hidup Perempuan episode 5 ini. Oke Mbak Rin, kasih tips dong untuk teman-teman nih yang mungkin awalnya suka puisi aja gitu tapi pengen belajar untuk bermusikalisasi puisi, apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus kita asah terus sampai akhirnya bisa pede untuk perform musikalisasi puisi. Tips, saya nggak punya tips ya. Tapi ini cuma berbagi aja ya, berbagi. Kalau ada yang ingin memulai belajar musikalisasi puisi, harus mungkin tidak boleh buta nada kali ya. Harus punya sense of music. Tapi semua orang pasti punya itu karena semua orang juga suka musik gitu kan, walaupun genrenya berbeda-beda. Kalau musikalisasi puisi itu kan bukan cuma dengan gitar aja, ya kan? Dengan tepuk tangan sambil membaca puisi itu kan juga termasuk, asalkan tepuk tangannya tuh ada sebuah irama gitu kan. Aku. Kayak gitu, asalkan ada irama itu udah termasuk musikalisasi puisi itu menurut saya. Dengan apa sih? Dengan kantong kresek contoh. Tapi dia tidak boleh asal-asalan gitu kan. Harus membentuk suatu harmoni yang pas, yang enak didengar, yang bisa disajikan dengan utuh, yang apa sih feel-nya juga kena gitu kan. Itu apa sih tergantung dari prosesnya. Jadi kalau musikalisasi puisi itu tidak selamanya harus pakai gitar, harus pakai piano. Dengan benda-benda yang di sekitar kita juga bisa dijadikan musikalisasi puisi. Gitu. Tipsnya ya latihan terus. Kayak gitu, membaca banyak puisi, berusaha menafsirkannya sering mungkin, terus latihan terus nadanya gitu. Misalkan hanya dengan ya itu kantong kreseknya tiap hari coba dicari nadanya begitu, sambil membaca puisi. Itu aja sih, latihan dan latihan terus. Siap. Jadi ingat nih, apa warna mau. Aku lupa yang itu. Aduh, tapi itu berkesan banget itu ya. Oh, itu tuh dadakannya tahu goreng tahu bulat dadakan banget itu, tapi luar biasa sampai sekarang tuh kapan lagi bawain itu ya? Iya. Aduh, pokoknya emang benar-benar kangen juga sih kita kolaborasi yang Mbak Eka ya. Iya banget. Barin, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih, gonjreng lagi ya. Iya deh, iya. Oke. Oke, lagu puisi apa? Minum dulu. Siap. Ini Sehelai Batik Cinta kali. Oh, siap. Tahu kan ya? Mbak Eka udah. Rida Kaliamsi ini dari penyair dari Riau. Kebetulan saya bawakan ini saat peluncuran bukunya beliau di Perpustakaan Nasional. Gitu. Jadi, ya semoga pada suka. Itu aja. Siap. Apa
ditutup ya hordengnya ya, silakan. Iya. Sehelai Batik Cinta itu menceritakan seorang kekasih yang kehilangan kekasih lainnya karena meninggal, tapi selalu menunggu dan mengingat kekasih yang meninggal itu. Semoga sampai di depan sana. Melayang di atas karang seperti camar melukis pantai dari canting cintamu mengalir lilin rindu dan di atas hamparan belaju kau melukis jejak kematian satu persatu. Sambil terseduh aku tahu itulah mimpimu jika kau duduk berjuntai kaki di kuala sunyi di teras gazebo masa lalu. Kau pakai batik itu untuk mengingatku, sebab setelah kematian roh tetap dapat menangkap jejak cinta meski hanya dalam rasa. Dan aroma duka. Seperti kepak jama yang kau lukis di jantung batik rindumu, ada aku di situ menunggumu. Kau pakai batik itu untuk mengingatku. Salah batik cinta, Lida Kaliamsi. Tahu nggak aku ngapain? Video. Video apa? Bari ini keren banget, Bari ini keren banget. Ya ampun, Bari ini keren banget. Aduh, itu suara bisa melengking gitu, makannya apa, Mbak? Makan nasi sama orek tempe. Gak pernah
pernah ini ya, nggak pernah makan Apa? gorengan ya, jangan-jangan ya. Ah, gorengan terus sama saya. Ya ampun nih, saya bacain ya komentar-komentarnya nih yang masuk nih. Wah, bentar. Kapan bisa ketemu Mbak Rini? Anak SD mampir ke sini. Hai Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti pertanyaannya Waalaikumsalam. sebentar ya. Kita nanti saya tanyain ke Mbak Rini. Mm-mm. Nambah ilmu nih Mbak tentang musikalisasi puisi. Kak Zain, terima kasih. Kemudian yang ngebit penyair favoritnya siapa Mbak? Mbak Panegas Pandu. Kemudian ada Kak Popi Chan. Wah, pacarnya Ale ini mampir nih sore-sore. Apakah Alenya nggak ada, puisi Popi Chan. Oh iya. dengan sebuah akapela termasuk musikalisasi puisi? Tadi udah dijawab ya. Jadi sah-sah aja mau tepuk tangannya. Iya. Yang penting memang menghasilkan irama yang harmoni Iya. gitu, nggak ada Iya. salah-salah. Nah, oke. Kemudian from Papua nyimak, terima kasih ya Kak Tio Papua. Iya. Kemudian Tio. Mas Herman, speechless deh saya. Iya, Oke. terima kasih Mas Her. Ini digitaris semua itu. Mas Tio Papua, terus Herman Wahyudi. Itu gitaris semua tahu. Malu aku disimak. Oke. Aduh, gitaris klasik semua itu. Wah, nanti Aduh. kapan-kapan deh ya. Show bareng, wih. Amin. Oke. Ini dari tadi Paneges Pandu. Mohon maaf kalau saya salah nyebutinnya ya. Penyair favoritnya Mbak Rini siapa, ini mau dijawab nggak? Tadi soalnya Favorit. Enggak sih, cuma Siapa? saya aja yang tahu deh. Cila. Nah. Enggak, cuma saya aja yang tahu. Saya baca Oh. semua genre, saya baca semua yang saya kepingin baca. Tapi kalau favorit, ya saya aja yang kalian tahu, gitu aja sih. Nah. Oke, siap. Oke, Mbak Rin, ada harapan nggak sih ke depan untuk bermusikalisasi ke depan tuh apa nih? Kira-kira konser kah? Mengadakan konser tunggal kah gitu atau apa kira-kira? Saya aminkan untuk konser tunggal. Aku mau Pengen jadi sih, tim tapi pemainnya ya. Pokoknya aku Iya. mau dilibatkan. amin, amin. Iya sih harapannya itu suatu saat bisa apa sih muncul dengan membawa puisi dan musik saya gitu, aransemen saya ke depan sana, jadi bisa lebih luas lah. Jadi tidak hanya 2, 3, 4 puisi yang saya tampilkan, tapi ada beberapa yang misalkan ya konser ya itu udah konser tunggal kali, mini konser kayak gitu, jadi sembari berbincang-bincang mengenai musikalisasi puisi, jadi lebih luas lah kayak gitu. Itu aja sih harapannya. Sama itu, sama menulis buku sendiri, tapi kadang suka insecure gitu Mbak Eka. Astaga, aduh aku nggak Jadi tahu dulu deh kenapa ya. Teman online nih Mbak Rini nih selalu kayak gini deh. Aku tuh kadang-kadang suka enggak Mbak gitu. Kadang minta jadi juri aja tuh debat dulu gitu. Aku nggak pede nyuruh dia aja dulu. Repot banget gitu. Iya benar Padahal Mbak. kepengen ngedorong juga ya. Ayo Mbak gitu. Iya. Ayo Mbak. Dia udah didebatin dulu gitu. Enggak Mbak bisa Mbak. Bener-bener deh. Maklum masih apa sih, jujur sampai sekarang masih banyak yang nyinyir sih soal aransemen saya dengan tipe-tipe musikalisasi puisi yang saya bawakan. Jujur saya masih suka insecure gitu, suka nggak percaya diri. Jadi ya saya bersyukur sih masih banyak teman-teman yang masih suka dengan apa yang saya buat, gitu aja. Support banget lah, kita tuh orang Mbak Rini perform di mana juga kita standby gitu ya, online nih, mau jam 12 malam juga kita standby gitu. Aduh, baik sekali. Malu beneran. Siap, Mbak. Ini aku minta Mbak Rini kasih pesan ya ke, sebenarnya sih harusnya ke perempuan aja, tapi ternyata kan yang nonton kita bukan hanya perempuan ya, jadi mungkin ada closing statement dari Mbak Rini, menyemangati atau apa ya, sama-sama memotivasi untuk terus berkarya. Kepada itu apa, perempuan, kalau ingin melakukan apa, membuat suatu karya, lakukan saja sepanjang itu benar, sepanjang tujuannya baik dan benar.
Ya lakukan saja walaupun banyak batu di jalan, walaupun banyak ada sindiran-sindiran di kiri kanan, depan belakang, atas bawah kayak gitu, lakukan saja. Kayak gitu aja. Terus yang kedua, jangan pernah takut pada siapapun. Kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, itu aja sih. Siap. Satu lagi ya Mbak Gonjreng, nanti baru kita closing bareng, silahkan. Closing ya. Ini mungkin Mbak Eka udah kenal banget karena udah 1 jam tahu. Serius? Ya, ini udah jam 17 pas loh, tuh. Oh iya, Masya Allah. Kita buat closing apa ya, bingung. Kayaknya ini aja deh yang pernah kita kolaborasi. Batu kali ya? Boleh. Batu aja ya. Ini jujur, puisi batu ini saya setahun baru jadi. Setahun baru jadi. Jadi karena puisi-puisi, bawain di Gunadarma ya? Tahun Iya, bawain di Gunadarma. Lupa, 2018 kali ya? Iya, kayaknya sih. 2018 kayaknya. Itu ini karena Sutarji Kausum Bahri ini kan kebanyakan puisi-puisinya semacam mantra. Ya, semacam mantra. Jadi saya untuk menafsirkan tuh sempat kesulitan. Ini maksudnya Pak Tarji ini apa sih? Membuat batu, tapi akhirnya ada inti dari puisi ini yang akhirnya saya dapat, yaitu lagi-lagi ada seseorang yang tidak mau melepas seseorang yang lain karena dia merasa seseorang yang tidak ingin dia lepas itu miliknya seorang gitu, miliknya sendiri gitu. Itu sih aja sih yang saya bisa menafsirkan. Judulnya Batu, Sutarji Kausum Bahri ya. Silakan. Terima kasih. Batu, Sutarji Kausum Bahri. Kenapa tangan melambai, sedang lambai tak sampai. Kau tahu batu
Hey, 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 Watu, 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 watu. 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 Hey, kaukah itu teka-teki yang tidak menepati janji? Hei, aku kangen sama kamu. Banget, ya ampun. Itu memorable banget itu musikalisasi puisi. Kita bawain Mbak Rini, aku, Dian, Rina ya di Iya, di Gunadarma ya. Gunadarma. Iya. 2018 kalau nggak salah ya. Terus 2019-nya kalian perform lagi, aku ada Abdimas nggak bisa ikut dan itu menyesal seumur hidup kayaknya sampai sekarang. Karena ternyata apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu sekarang tuh dirindukan banget dan mikir dulu kenapa nggak melakukan sesuatu lebih baik dari itu ya. Itu nggak Iya, sih? iya. Iya, betul. Kangen banget ya. Oke, Barin ini ada Mas Bontot Sukandar tadi meski belum ada kriteria baku tentang musikalisasi puisi, tapi saya setuju ada 3 hal yang termasuk musikalisasi. Oke. Kak Yura, terima kasih Mbak Rini share ilmu musikalisasi puisi hari ini sama-sama. Harusnya Mbak Rini yang bilang. Terima kasih juga, saya masih belajar kok, pembelajar sepanjang hayat itu jangan pernah berhenti gitu aja. Sama-sama Ya. belajar aja. Pembelajar Berbagi sepanjang pengalaman. hayat ya. Pembelajar sepanjang hayat. Siap. Ale, nah ini teka-teki yang tak Iya, menepati Ale. janji. Dia baru muncul. Kita udah closing, mau closing dia baru muncul. Benar-benar dia nih. Biarin. Aduh. Cuman terakhirnya doang muncul ya, Le ya. Oke. Kemudian ada Kak Zains, begitu syahdunya Kak. Terima Kemudian kasih. Herman, nice katanya. Kak Yura juga Terima memberikan kasih. love-nya. Ini thank you loh teman-teman yang dari awal kita muncul sampai akhir masih standby. Itu luar biasa banget. Saya salut dan mengaturkan banyak terima kasih ya buat teman-teman Saya semua juga yang terima sudah. kasih. Oke. Buat Mbak Rini juga terima kasih Mbak udah mau diundang ke sini. Apalah ya. Sama-sama. Apalah-apalah. Mbak juga sih seneng banget malah. Seneng banget. Ini hidup perempuan tuh udah libur 1 bulanan, hampir 2 bulanan, akhirnya balik lagi dan memang niat awal kan kita mau have fun aja ya, nyanyi-nyanyi. Iya, iya. Gitu. Iya. Akhirnya terlaksana hari ini. Oke, Mbak Rini, karena waktunya baru hari ini ya kayaknya saya tuh 1 jam kurang, pengennya lama, tapi kan nanti gini, Mbak Eka kan jadinya sejam. Oh ya, oke. Ya. Jadi kita harus Ini serius udah sejam nih. Oh, udah lewat 9 menit tahu tuh. Kita mulai udah 1 jam lebih kan? Oke. Iya. Mbak Rini sekali lagi terima kasih ya sudah mau mampir ke sini. Sehat-sehat. Aku juga terima kasih. Sehat-sehat Sampai juga. ketemu lagi. Iya. Sampai berjumpa di kolaborasi kita yang lainnya. Amin, amin. Oke, Iya. pokoknya sekali lagi terima kasih ya. Oke, Mbak Rini, kita tutup dulu acaranya. Teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Tadi satu quote terakhir dari Mbak Rini bilang, katanya kerikil-kerikil dalam hidup tuh banyak gitu. Tapi maju aja dan kita sama-sama menjadi pejuang gitu, pembelajar yang tangguh. Karena seperti yang pepatah sampaikan, no old to learn. Gak ada kata tua untuk belajar. Jadi belajar terus setiap hari. Dari pengalaman, dari siapa. Oke, akhir kata saya Eka Ardini pamit. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di Bincang Hidup Perempuan. 1 kisah sejuta makna. Sampai ketemu di episode 6 nanti ya. Siapakah bintang tamunya? Tunggu aja. Mbak Rini, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Bincang Hidup Perempuan Oke. untuk episode